Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Rahmat kelas 5A dan kelas 5B yang Bapak banggakan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa 'adda al-amanata wa nasahhata al-ummah wa jahadan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, tidak ada kalimat yang pantas diungkapkan insan yang bertakwa di bulan yang suci penuh dengan keberkahan, diampunkannya segala dosa, dilipat gandakannya pahala, adalah rasa kalimat syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam jannahnya. Amin. Anak-anakku sekalian, kita masuk lagi pembelajaran kita di hari Selasa, dan tidak terasa hampir sepekan Ramadan telah kita lalui. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini amalan yang makbul, amalan yang membuat Allah ridha terhadap diri kita, sehingga kita keluar daripada bulan Ramadan kita mendapat gelar atau kita mendapat predikat dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Baik anak-anakku sekalian, hari inilah hari mapel sejarah Islam. Oleh karena itu Bapak ingin mengulas kembali di materi kita sebelumnya, yaitu saat-saat terakhir kehidupan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi. Di saat-saat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Rabbul Alamin. Ada beberapa faidah atau pelajaran atau ibrah yang dapat kita ambil dari perjalanan kisah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau hijrah ke Madinah, kemudian memperkuatkan pasukan, memperkuatkan dakwah tauhid terhadap umat. Kemudian beberapa peristiwa dalam sejarah Islam, peristiwa perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, sebelum beliau wafat, Fathul Makkah, peristiwa Haji Wada, sebelumnya adalah perjanjian Hudaybiyah, Fathul Makkah, Haji Wada, dan kita masuk pada pembahasan saat-saat terakhir kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dalam ayat surah Al-Baqarah 281, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan peliharalah dirimu, kata Allah, dari adab yang mana terjadi pada hari itu atau yang terjadi pada waktu itu. Kamu semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian masing-masing diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sedang mereka sedikit pun tidak diniaya ataupun tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat menjelaskan kepada kita anak-anakku sekalian, setiap insan manusia pasti akan mengalami akhir dari kehidupannya. Ada awal, pasti akan ada akhir. Ada pertemuan, pasti akan adanya perpisahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana digambarkan oleh Allah tabaraka wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah tauhid, mencerahkan orang-orang Quraisy, mencerahkan orang-orang Arab tentang kalimat tauhid, yaitu seruan ubudullah, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Wa laqad ba'atsna, kata Allah, sungguh kami telah mengutus kepada tiap-tiap umat suatu rasul. Seruannya adalah ubudullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan insan manusia pasti akan ada akhirnya. Tidak ada yang kekal dan abadi. Semua ada masanya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdasarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa pasti akan menuju namanya gerbang kematian. Setiap insan pasti akan menuju namanya gerbang kematian. Karena kematian merupakan rahasia Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui kapan dia mati, kapan dia akan diwafatkan, di tempatnya kapan, di tempatnya di mana, waktunya, jamnya, harinya, tidak ada yang tahu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik, Nabi yang mulia, yang Allah sudah menjaminkan dirinya surga, beliau saja masih melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara diri kita yang penuh kesetiaan hari adalah dosa yang kita lakukan. Tentunya banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah menggambarkan ayat yang menggambarkan akan diwafatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anakku sekalian, kita masuk pada pembahasan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Ada 3 poin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada umatnya. Yang pertama adalah laknatullah 'alal yahud wan nasara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, laknatullah yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, laknatlah orang-orang Yahudi dan Nasara yang mana mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Allahu Akbar. Nabi berdoa dan berwasiat di saat-saat terakhir beliau, laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, laknatilah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mana mereka telah menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Karena inilah akan sumber kesyirikan. Nanti ini akan menjadi sesembahan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, mewanti-wantikan kepada umatnya
bahwasanya seruan ubudullah, sembahlah Allah saja, jangan kalian berwasilah atau berminta-minta atau beribadah di kuburan orang-orang soleh, hatta Nabi sekalipun. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada dua agama di negara Arab. Hanyalah Islam, karena Islam turun di kota Mekah, di daerah Arab, di bangsa Arab. Dan Al-Quran turun juga menggunakan bahasa Arab. Islam datang juga di tengah-tengah orang-orang bangsa Arab. Maka tidak ada dua agama kecuali hanyalah agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah jagalah salat. Dan budak-budak kalian jangan sekali-kali kalian abaikan. Beliau mengulang-ulang hingga beberapa kali. Anak-anakku sekalian, poin yang pertama, poin yang kedua, dan yang ketiga, mudah-mudahan kita semua memahami dan bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kita bermasyarakat nanti. Kemudian detik-detik perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba. Aisyah radhiyallahu taala Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma besannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandarkan tubuh beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan siwak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersiwak. Kemudian di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bejana yang berisi air. Lalu beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, kemudian mengusapkan ke wajah lalu berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu terdapat ada sakarat. Inna lil maut sakarat. Di dalam kematian, di saat kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat ada rasa sakit. Rasulullah yang setiap harinya adalah beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau saja masih melaksanakan ketaatan karena beliau tahu di dalam kematian tersebut terdapat rasa sakit. Lalu bagaimanakah dengan diri kita yang setiap hari, detik demi detik, hari demi hari, siang malam, bulan tahun melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, tak beberapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan atau jari beliau dan menatapkan pandangannya ke arah langit. Kemudian kedua bibir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak lalu berkata, bersama dengan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku, pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Lalu tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam miring dan lemas. Dan akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Ar-Rafiq Al-A'la, kekasih yang maha tinggi. Kejadian ini berlangsung pada waktu zuha di Yaumul Itsnain, pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun 11 Hijriah, dan saat beliau dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 63 tahun. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dari pelajaran ini, dari kisah ini, membuat kita berpikir lagi untuk selalu senantiasa
melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dilipat gandakannya pahala. Yuk, marilah sama-sama di bulan Ramadan ini kita tingkatkan amaliyah kita. Kita tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar daripada bulan Ramadan kita bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dan insyaallah orang yang bertakwa tersebutlah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Sekian saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila perkataan Pak Rahmat itu benar, maka itulah datang dan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila perkataan Pak Rahmat itu salah dan keliru, itulah kebodohan yang ada pada Pak Rahmat dan juga datang dari syaitan, la'natullahi alaih. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pekan berikutnya, Selasa berikutnya, kita masuk pembahasan sikap para sahabat ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Assalamualaikum.